Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Orasimu Robil Siti Mufida. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Robil Hamdi, Siti Zainia Amri, dan Mufida Asri Azizah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi Kahoot. Baiklah, sebelum kita memasuki tutorial penggunaan aplikasi Kahoot, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Kahoot. Kahoot adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian platform ini adalah permainan pembelajaran. Dan kemudian Kahoot adalah kuis pilihan ganda yang dibuat oleh pengguna yang dapat diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot tersebut. Baiklah, kita masuk dalam penggunaan Kahoot. Untuk masuk dalam Kahoot itu sendiri bisa melalui dua cara. Yang pertama melalui aplikasi Kahoot itu sendiri yang dapat kita download di Play Store. Dan yang kedua bisa masuk melalui laman Kahoot di Google. Nah, ini akan kita coba masuk melalui laman Kahoot di Google. Itu kita klik kahoot.com. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada login dan sign up. Nah, untuk login ini apabila kita sudah mempunyai akun sebelumnya di Kahoot, dan yang kedua sign up ini apabila kita belum mempunyai akun di Kahoot tersebut. Nah, kita akan mencoba membuat akun di Kahoot ini. Maka kita akan mengklik sign up. Maka pilihannya ada 4. Yang pertama teacher, yang kedua student, yang ketiga personal, dan yang keempat profesional. Nah, untuk itu karena kita menggunakan Kahoot ini untuk sebagai media pembelajaran, maka kita akan mengklik ini sebagai teacher. Dan ini kita klik school. Nah, di sini kita bisa masuk melalui email ataupun melalui akun Google. Nah, di sini kami akan masuk melalui continue with Google. Continue with Google dan masukkan akun. Seperti ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah ini seperti ini. Setelah kita berhasil membuat akun, maka tampilannya akan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut membuat game atau permainan kuis dalam Kahoot ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan soal-soal kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, di sini kita langsung mengklik yang create. Nah, ini pilih yang Kahoot. Lalu new Kahoot nih create. Nah, di sini nih ada langsung saja kita menulis start typing your question. Berarti mulailah menulis soal Anda. Nah, misalnya kita di sini membuat soal yang pertama, yaitu kita ambil dulu soalnya. Di sini misalnya kita ambil yang ini.
copy. Nah, di sini ada 4 pilihan. Nah, di dalam 4 pilihan ini nanti untuk mengisi titik-titik pada soal tersebut. Karena sudah kita membuat soalnya, lalu kita harus mengisi jawabannya. Jawaban pertama tampil lagi, yaitu sama ini. Lalu paste untuk jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Dan yang terakhir untuk jawaban yang bagian keempat. Nah, karena sudah ada 4 jawaban yang harus dipilih, kita harus mengisi jawaban yang benar terlebih dahulu, karena di sini kita adalah yang pembuat soalnya. Nah, titik-titik Muhammadun alal kursi, berarti jawabannya yaitu yajlisu. Lalu kita memilih time limit atau waktu dalam pengisian soal tersebut. Nah, di sini ada beberapa, ada 5 detik, 10 detik, 20 detik, terserah kita mau ngisinya berapa. Nah, di sini kami akan mengisi selama 30 detik. Lalu karena kuis soal yang pertama sudah ada, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk untuk soal yang kedua. Nah, untuk melanjutkan soal yang kedua, kita akan mengklik add question. Di sini pada add question ini ada beberapa macam cara memilih tes-tes yang akan kita inginkan. Yang contoh pertama tadi yaitu quiz, yang kedua ada true or false, yang ketiga ada type answer, dan slide puzzle quiz plus audio. Nah, kita yang pada soal yang kedua kita akan mencobakan yang true or false, karena pada yang type answer, slide puzzle quiz dan audio ini yaitu menggunakan aplikasi Kahoot yang premium. Karena kami masih menggunakan yang biasa, maka kita akan mencobakan yang quiz dan true or false. Nah, di sini nih para pemain nanti akan memilih dari soal ini apakah itu merupakan yang benar atau yang salah, true or false. Nah, contoh soalnya di sini kami akan menggunakan gambar. Nah, klik tanda tambah ini. Lalu karena kami sudah memiliki gambar pada file, upload gambar. Lalu ambil, open, dan muncullah gambarnya. Nah, di sini kami akan menyatakan gambar ini sesuaikah tidak dengan pernyataan yang ada. Soalnya di sini juga seperti tadi menggunakan waktu. Di sini kami akan menggunakan waktu 30 detik juga. Lalu untuk menyimpan soal yang telah kita buat, maka klik yaitu bagian save. Save. Di sini kita harus membuat judul dari tes yang kita buat tadi. Misalnya judulnya kuis bahasa Arab. Lalu di sini deskripsinya kita tidak buat, continue. Done.
di sini nanti akan nampak kuis bersyaratnya. Jika kita mau memulai maka bisa di start. Langsung aja kita mencobakan itu start. Nah, langsung ke klasik mode ini, mulai startnya. Nah, di sini akan terlihat game dari pin yang ada pada Kahoot ini. Jika teman-teman yang ingin join, maka bukalah aplikasi Kahoot atau laman web Kahoot dan menggunakan game pada menggunakan pin yang telah kami tersediakan ini. Nah, di sini tertulis yaitu waiting for players. Berarti kami di sini menunggu pemain untuk masuk. Jika pemain sudah masuk, maka game pada aplikasi ini akan dimulai. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang manfaat aplikasi Kahoot ini. Manfaatnya ada 3. Yang pertama yaitu merangsang minat peserta didik. Yang kedua yaitu digunakan untuk memantau minat peserta didik. Yang ketiga yaitu membuat proses pembelajaran menjadi menarik. Selanjutnya kami akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Kahoot. Yang pertama yaitu kelebihannya. Ada 3. 1. Suasana kelas dapat lebih menyenangkan. Yang kedua yaitu anak-anak dilatih untuk menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Yang ketiga yaitu anak-anak dilatih kemampuan motoriknya dalam mengoperasikan Kahoot. Selanjutnya kelemahannya. 1. Tidak semua guru yang update dengan teknologi. Yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu anak-anak gampang terkecoh untuk membuka hal yang lain. Yang keempat yaitu terbatasnya jam pertemuan di kelas. Yang kelima yaitu tidak semua guru memiliki waktu untuk mengatur menyusun rancangan pembelajaran dengan Kahoot.